Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akhlak menuntut ilmu. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arijal Firmansyah dengan NIM 350, Amelia Ananda Cinta Anaditya dengan NIM 351, Muhammad Naufal Widat Syah Arij dengan NIM 352, Afifah Nur Asysyafa dengan NIM 353, Muhammad Habli Islami Solihin dengan NIM 354, Erlangga Rangga Yudhistira dengan NIM 355, Regita Nina Andani dengan NIM 356, Cindy Afia Putri dengan NIM 358. Dalam presentasi ini kami akan menyampaikan tentang 3 hal, yaitu tentang pengertian menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan hukum menuntut ilmu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Arijal. Baik, untuk pengertian akhlak, akhlak secara bahasa yaitu merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab, yakni kata al-akhlak yakluhu ikhlakan yang berarti peragai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik, dan agama. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai, akhlak secara istilah berarti sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kondisi yang tertanam kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Secara terminologi, Imam Al-Ghazali berpendapat sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan Ibrahim Anis mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Abdul Karim Zaidan berpendapat pula bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Pertama, pengertian penuntut ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Al-Atas menyadari sepenuhnya bahwa mendefinisikan ilmu secara batasan adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu dia mengajukan definisi ilmu secara deskriptif. Definisi ilmu secara deskriptif yang dikemukakan oleh Al-Atas berdasarkan premis bahwa ilmu datang dari Allah SWT dan diperoleh oleh jiwa yang kreatif. Al-Atas membagi definisi ilmu secara deskriptif menjadi 2 bagian. Selanjutnya. Pertama, ilmu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Bisa dikatakan bahwa ilmu itu adalah datangnya makna sesuatu atau objek ilmu dalam jiwa pencarian ilmu. Kedua, ilmu adalah sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif. Bisa dikatakan bahwa ilmu adalah sampainya jiwa pada makna sesuatu atau objek ilmu. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahal, kebodohan, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan pasti. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahal, ketidaktahuan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui. Ilmu atau sains adalah pengetahuan yang logis dan empiris. Sekalipun demikian, hendaklah diketahui juga bahwa berlandaskan kesepakatan umum pemakai ilmu di Indonesia. Ilmu berarti juga pengetahuan, knowledge. Di Indonesia, istilah ilmu sering diganti dengan ilmu pengetahuan. Ini memang sering membingungkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Amelia Ananda. Ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu doruri adalah objek pengetahuan di dalamnya bersifat semi pasti, tidak perlu pemikiran dan pembuktian. Misalnya pengetahuan bahwa api itu panas. Yang kedua yaitu ilmu nazori adalah yang membutuhkan pemikiran dan pembuktian. Misalnya pengetahuan mengenai kewajiban berniat dalam berwudu. Ilmu yang dianjurkan oleh Islam untuk dipelajari dan ditunjukkan oleh Al-Quran untuk digali adalah
setiap ilmu pengetahuan yang didasari oleh dalil-dalil. Karena itu, para ulama kaum muslimin tidak menganggap taklid ikut-ikutan sebagai ilmu, sebab taklid tidak lebih dari mengekor pada pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan menjadikannya paham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang sangat penting. Adapun menuntut ilmu atau belajar sudah terjadi sejak manusia diciptakan, yaitu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34, yaitu menceritakan tentang kisah pembelajaran Nabi Adam. Adapun arti menuntut ilmu, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menimba atau menuntut artinya mengambil atau memperoleh. Sedangkan ilmu artinya pengetahuan. Jadi menimba atau menuntut ilmu artinya mengambil atau memperoleh ilmu. Menimba ilmu juga dapat diartikan sebagai belajar. Karena belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau memperoleh ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adli. Keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain. Saya ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Dalam hadis di atas ada 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari alim, al-faraid, dan Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat dan segala jenisnya. Al-faraid adalah ketentuan-ketentuan, baik ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan. Mempelajari Al-Quran mencakup menghafalnya. Setelah dipelajari, ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Beliau memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Pada suatu saat, beliau akan wafat. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan itu tidak akan hilang. Sesungguhnya ilmu memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Abu Ad-Darda ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Sesungguhnya malaikat merentangkan sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya pencari ilmu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di dalam air. Keutamaan alim terhadap abid adalah bagaikan keutamaan bulan di antara semua bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan emas dan perak, tetapi ilmu. Siapa yang mencari ilmu, hendaklah ia cari sebanyak-banyaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Daud, dan Ad-Dirimi. Dalam hadis di atas terdapat 5 keutamaan orang menuntut ilmu, yaitu 1. Mendapatkan kemudahan untuk menuju surga. 2. Disenangi oleh para malaikat. 3. Dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. 4. Lebih utama daripada ahli ibadah. Dan 5. Menjadi pewaris Nabi.
Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mendengar dengan orang tuli, dan orang yang melihat dengan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya terang. Karena ilmu menjadi sebab diangkatnya derajat orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga. Hukum menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Selain perintah menuntut ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, masih ada lagi hadis yang lebih tegas tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai berikut. Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin baik laki-laki dan perempuan. Makna wajib di sini adalah wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Kata muslim berbentuk muzakkar atau laki-laki, tetapi maknanya mencakup muzakkar dan mu'annats atau perempuan. Maksudnya orang muslim yang mukallaf yakni muslim berakal, balik, laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak buku hadis penulis tidak menjumpai kata muslimatiin setelah kata muslim di atas. Hukum mencari ilmu fardu bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menuntut ilmu terbagi dua, yaitu pertama hukumnya wajib seperti menuntut ilmu tentang sholat, zakat, puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kedua, hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian hak, tentang pelaksanaan hukum qisas, cambuk, potong tangan, dan lain sebagainya. Kedua, hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian hak, tentang pelaksanaan hukum qisas, cambuk, potong tangan, dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan seluruh definisi dari akhlak dan menuntut ilmu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak menuntut ilmu adalah modal yang paling utama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, karena ilmu tanpa akhlak tidak akan bermanfaat. Dan ilmu yang tidak disertai jiwa yang bersih dan suci akan menjadi hujah atau keburukan atas pemiliknya pada hari kiamat. Seorang penuntut ilmu dalam kegiatan belajarnya harus memiliki niat yang ikhlas dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhoannya, berhias diri dengan adab-adab Islami dan berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.